Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami akan menyampaikan pemaparan singkat mengenai makalah yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Pendidikan Terhadap Jiwa Keagamaan, Mata Kuliah Psikologi Agama, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Selamat menonton! Materi yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu antara lain yang pertama, pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan. 2. Jenis-jenis pendidikan yang mempengaruhi jiwa keagamaan. Yang ketiga, hubungan antara agama dan masalah sosial di masyarakat. Dan yang keempat, yaitu pengaruh pendidikan terhadap pembentukan jiwa keagamaan seseorang. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif, supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, serta kepribadian dan akhlak mulia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan berupa awalan P dan akhiran A, yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa yakni perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantoro, pengertian pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup, tumbuhnya anak-anak yang bermaksud menuntun segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu, supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mampu menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Adapun pendidikan Islam dalam kehidupan umat Islam merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mentransformasikan, dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam kepada generasi penerusnya, sehingga nilai tersebut tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Majid Irsan Al-Kailani, tujuan pendidikan Islam tertumpu pada 4 aspek, yaitu yang pertama, tercapainya pendidikan tauhid dengan cara mempelajari ayat Allah dalam wahyunya dan ayat-ayat fisik, yaitu afaq dan psikis atau anfus. Yang kedua, mengetahui ilmu Allah SWT melalui pemahaman terhadap kebenaran makhluknya. Yang ketiga, mengetahui kekuatan atau kudrat Allah melalui pemahaman jenis-jenis, kuantitas, dan kreativitas makhluknya. Kemudian tujuan pendidikan yang terakhir yaitu mengetahui apa yang diperbuat Allah atau sunnatullah tentang realitas alam dan jenis-jenis perilakunya. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis pendidikan yang mempengaruhi jiwa keagamaan. Setidaknya ada 4 jenis pendidikan yang dapat mempengaruhi jiwa keagamaan seseorang. Untuk pendidikan agama memang mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam adalah sebuah upaya nyata yang akan mengantarkan umat Islam kepada perkembangan rasa agama. Umat Islam akan lebih memahami dan terinternalisasi esensi rasa agama itu sendiri. Pertama, yaitu rasa bertuhan.
Rasa bertuhan ini meliputi merasa ada sesuatu yang maha besar, yang berkuasa atas dirinya dan alam semesta. Kemudian ada rasa ikatan dengan sesuatu tersebut, yakni rasa dekat, rasa rindu, rasa kagum, dan lain-lain. Kedua, yaitu rasa taat. Rasa taat ini meliputi ada rasa ingin mengarahkan diri kepada kehendaknya dan ada rasa ingin mengikuti aturan-aturan. Yang kedua yaitu pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Perkembangan agama menurut W.H. Clarke berjalan dengan unsur-unsur kejiwaan, sehingga sulit untuk diidentifikasi secara jelas. Karena masalah yang menyangkut kejiwaan manusia demikian rumit dan kompleks. Namun demikian, melalui fungsi-fungsi jiwa yang masih sangat sederhana tersebut, agama dapat terjalin dan terlihat di dalamnya. Melalui jalinan unsur-unsur dan tenaga kejiwaan ini pula lah agama itu dapat berkembang. Dalam kaitan itu, terlihat peran pendidikan keluarga dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak. Maka tak mengherankan jika Rasul menekankan tanggung jawab itu kepada kedua orang tua. Menurut Clarke, perkembangan bayi tak mungkin berlangsung secara normal tanpa adanya intervensi dari luar, walaupun secara alami ia memiliki potensi bawaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan kelembagaan. Sekolah sebagai kelembagaan pendidikan adalah pelanjut dari pendidikan keluarga. Karena keterbatasan para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, maka mereka diserahkan ke sekolah-sekolah. Sejalan dengan kepentingan dan masa depan anak-anak, terkadang para orang tua sangat selektif dalam menentukan tempat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kenyataan sejarah menunjukkan kebenaran itu. Sebagai contoh, adanya tokoh-tokoh keagamaan yang dihasilkan oleh pendidikan agama melalui kelembagaan pendidikan khusus, seperti pondok pesantren, seminari, maupun vihara. Pendidikan keagamaan sangat mempengaruhi tingkah laku keagamaan. Pendidikan agama di lembaga pendidikan bagaimanapun akan memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Namun demikian, besar kecilnya pengaruh tersebut sangat tergantung pada berbagai faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. Keempat, pendidikan di masyarakat. Masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga. Para pendidik umumnya sependapat bahwa lapangan pendidikan yang ikut mempengaruhi perkembangan anak didik adalah keluarga, kelembagaan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Keserasian antara ketiga lapangan pendidikan ini akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan anak, termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan mereka. White Clinton memberi contoh mengenai fakta asuhan untuk pendidikan kepada anak kembar yang diasuh di lingkungan yang berbeda. Hasilnya ternyata menunjukkan bahwa ada perbedaan antara keduanya sebagai hasil pengaruh lingkungan. Lingkungan masyarakat akan memberi dampak dalam pembentukan pertumbuhan itu. Jika pertumbuhan fisik akan berhenti saat anak mencapai usia dewasa, namun pertumbuhan psikis akan berlangsung seumur hidup. Poin selanjutnya, agama dan masalah sosial. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran agama dan pengalaman agama ternyata melalui proses yang gradual atau tidak sekaligus. Pengaruh luar sangat berperan dalam menumbuh kembangkannya, khususnya pendidikan. Adapun pendidikan yang paling berpengaruh yaitu pendidikan dalam keluarga. Apabila di lingkungan keluarga anak-anak tidak diberikan pendidikan agama, biasanya sulit untuk memperoleh kesadaran dan pengalaman agama yang memadai. Bila konflik agama dapat ditimbulkan oleh tindakan radikal.
karena sikap fanatisme agama. Dalam khusus anak jalan ini, mungkin sebaliknya, konflik dapat terjadi karena kosongnya nilai-nilai agama. Jadi kesimpulannya, pendidikan merupakan proses interaksi manusia untuk tujuan menciptakan manusia yang saleh baik dunia maupun akhirat. Pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan keagamaan manusia. Pendidikan oleh orang tua mempengaruhi pemahaman agama anak pada usia sekolah, maka pendidikan di sekolah mempengaruhi peningkatan pemahaman agama anak. Dan pada tingkat dewasa, pendidikan dilakukan melalui interaksi sosial yang mempengaruhi sikap keagamaan dan diapresiasikan melalui kehidupan sehari-hari. Dari ketiganya, pendidikan keluarga menjadi fondasi keagamaan anak sesungguhnya.